Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aruni Rizky Kanaila Putri dengan NIM 12209193121 dari kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan menampilkan materi pembelajaran dari tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu dengan tema geografi yang mengangkat materi dari kelas 10 SMA semester 2, yaitu tentang mitigasi dan adaptasi bencana alam. Terdapat peta konsep yang akan membagi pada materi kali ini menjadi dua subbagian. Yang pertama yaitu karakteristik dan sebaran bencana alam di Indonesia, dan yang kedua yaitu pengurangan resiko bencana dan lembaga yang menanganinya. A. Karakteristik dan sebaran bencana alam di Indonesia. 1. Pengertian bencana dan pengelompokannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengelompokkan bencana antara lain sebagai berikut. A. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. B. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam, antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. C. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. 2. Jenis-jenis bencana alam. Berikut adalah jenis-jenis bencana alam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu A. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer. Bencana tersebut antara lain letusan gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi. B. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer, antara lain bencana banjir dan tsunami. Yang terakhir yaitu C. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Berikut jenis bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Yang pertama adalah badai tropis. Dalam meteorologi dikenal istilah badai tropis yang merupakan pusaran angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer selanjutnya yaitu tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Tornado muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas dengan ujungnya menyentuh bumi, menyempit, dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. 3. Karakteristik bencana alam. Berikut karakteristik bencana alam. Yang pertama yaitu A. Letusan gunung api. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain sebagai berikut. 1. Suhu di sekitar gunung naik. 2. Mata air menjadi kering. 3. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran, bisa dikatakan gempa. 4. Tumbuhan di sekitar gunung layu dan panas. Karakteristik bencana alam yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rembakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi,
curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, yaitu karena faktor alam. Berikut faktor dari alam antara lain kondisi geologi seperti batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung berapi. Selanjutnya, iklim dengan hujan yang tinggi, keadaan topografi seperti lereng yang curam dan keadaan air yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan, dan tekanan hidrostatika. Yang kedua yaitu karena faktor manusia, antara lain disebabkan oleh pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, penimbunan tanah urukan di daerah lereng, kegagalan struktur dinding penahan tanah, dan penggundulan hutan. Ada 6 jenis tanah longsor, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, tayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia, sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah longsoran aliran bahan rombakan. Karakteristik bencana alam yang ketiga yaitu C. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Berikut karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. Dan yang keenam, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Adapun tipe gempa bumi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Karakteristik bencana alam selanjutnya yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi di wilayah daratan yang normalnya kering. Berdasarkan penyebabnya, banjir dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. 2. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. 3. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. 4. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya atau longsornya tebing sungai. Karakteristik bencana alam yang kelima yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang dari suku kata su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang yang secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Beberapa karakteristik tsunami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Serentak sampai pantai, tinggi gelombang ini dapat mencapai 30 meter. Panjang gelombang tsunami berkisar antara 50 sampai 200 km, jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut yang berkisar hanya pada 50 sampai 150 meter. Panjang gelombang tsunami ditentukan oleh kekuatan gempa. Sebagai contoh, gempa bumi tsunami dengan kekuatan magnitud 7-9 panjang gelombang tsunami berkisar 20-50 km dengan tinggi gelombang 2 meter dari permukaan laut. 3. Waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya berperiode durasi gelombang sekitar 10-60 menit. Sedangkan gelombang yang pasang bisa berlangsung lebih lama, yaitu antara 12-24 jam. Dan yang terakhir, cepat lambat gelombang tsunami sangat tergantung pada kedalaman laut.
Bila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan berkurang 3/4-nya. 4. Sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Beberapa daerah sebaran rawan bencana alam di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Gempa bumi. Pun persebaran daerah rawan gempa yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Maluku. B. Gunung meletus yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. C. Banjir. Persebaran banjir di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Maluku. D. Tsunami. Daerah persebaran rawan tsunami yaitu hampir di pesisir pantai yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu subbab materi yang kedua, yaitu B. Pengurangan resiko bencana dan lembaga yang menanganinya. Pengurangan resiko bencana disebut mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk dilakukan guna menghindari banyaknya kerusakan dan korban jiwa. Mitigasi bencana dibuat oleh lembaga yang menangani bencana alam. 1. Pengertian dan tujuan mitigasi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. B. Menjadi landasan perencanaan pembangunan. C. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Guna melakukan penanggulangan bencana, diperlukan informasi sebagai dasar perencanaan penanganan bencana yang meliputi sebagai berikut. A. Lokasi dan kondisi geografis wilayah bencana serta perkiraan jumlah penduduk yang terkena bencana. B. Jalur transportasi dan sistem telekomunikasi. C. Ketersediaan air bersih, bahan makanan, fasilitas sanitasi, tempat penampungan, dan jumlah korban. D. Tingkat kerusakan, ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan. E. Lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang mengungsi. F. Perkiraan jumlah korban yang meninggal dan hilang. Dan yang terakhir yaitu G. Ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian. Siklus manajemen bencana terdiri dari 4 fase. Tiap fase tersebut saling melengkapi dan tumpang tindih. Keempat fase tersebut meliputi A. Mitigasi, yang merupakan upaya meminimalkan dampak bencana. B. Kesiapsiagaan, merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian bencana. C. Respon, yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Dan D. Pemulihan, merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula. 2. Adaptasi penanggulangan bencana alam. Adaptasi bencana alam perlu dilakukan mengingat adanya ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia seperti berikut. A. Ancaman alamiah. B. Ancaman biologis. C. Ancaman geologis. D. Ancaman hidrometeorologis. Ancaman sosial alami. Adapun hal-hal penting dalam adaptasi dan ancaman bencana alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran publik, kedua kesiapsiagaan, ketiga ketangguhan, keempat langkah-langkah struktural atau non-struktural, kelima manajemen resiko bencana, dan yang terakhir yaitu partisipasi. 3. Usaha pengurangan resiko bencana alam. Usaha pengurangan resiko bencana alam di Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pembuatan peta resiko bencana. B. Sistem peringatan dini bencana alam. Dan C. Simulasi bencana alam. Materi yang terakhir yaitu 4. Kelembagaan penanggulangan bencana alam.
Berikut lembaga penanggulangan bencana alam di Indonesia. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa dikenal dengan istilah BNPB. Yang kedua, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Adapun hubungan antara bencana alam dengan kelembagaan penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apabila di suatu daerah terjadi kenampakan atau kerusakan alam yang berhubungan dengan geologi, maka masyarakat melalui pemerintah daerah dapat segera menghubungi PVMBG yang berkantor pusat di Bandung untuk diteliti keadaannya. Yang kedua, apabila terjadi bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi, keluarnya gas alam di Dieng, tsunami di Aceh, gempa bumi di Tasikmalaya dan Padang atau bencana lainnya, masyarakat melalui pemerintah daerah dapat melaporkan kejadian tersebut ke BNPB dan PVMBG. BNPB bertugas dalam hal melaksanakan penanganan bencana alam, sedangkan PVMBG bertugas dalam hal mengatasi dan menyelidiki sebab-sebab dan akibat bencana alam yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.